O Yerusalem, tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Oh, oh, tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Oh, oh, tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Oh, oh, tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Bawa saya masuk sana. Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita kembali bertemu di dalam renungan tengah pekan dari GITJ Margorejo Pati. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan merenungkannya, dan sebelum kita merenungkannya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu sebab Engkau masih tetap memberikan hidup bagi kami sampai hari ini. Dan kami pada saat ini
akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mengundang Roh Kudus hadir di hati setiap kami, sehingga kami mampu untuk mengerti, kami mampu untuk memahami akan kebenaran dari firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan pemberitaan firman pada saat ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya akan membaca satu ayat dari firman Tuhan, Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-11. Wahyu 3 ayat 11, demikian firman Tuhan. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ayat ini berhubungan dengan eskatologis, yaitu berhubungan tentang hari akhir, tentang kedatangan Tuhan Yesus. Di sini firman Tuhan berkata, aku datang segera. Tuhan Yesus berkata, aku datang segera. Jadi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini menunjukkan bahwa zaman-zaman sekarang ini, saat-saat ini adalah zaman akhir di mana Tuhan Yesus akan datang untuk yang kedua kali. Tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus sudah jelas. Adanya perang, adanya bencana alam, adanya persoalan-persoalan dunia, terlebih pada saat-saat ini adanya COVID-19. Dan masih banyak lagi tanda-tanda tentang akan kehadiran kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Firman Tuhan berkata bahwa aku datang segera. Tuhan Yesus datang segera. Pertanyaannya, kapan? Kapan Tuhan Yesus datang yang kedua kali untuk menghakimi dunia ini? Tidak satu pun orang yang mengerti atau tahu kapan Tuhan Yesus hadir, datang ke dunia ini untuk yang kedua kali. Firman Tuhan di dalam Matius pasal 24 ayat 36. Di sana firman Tuhan berkata, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Artinya apa? Kehadiran Tuhan Yesus yang kedua di dunia ini tidak bisa ditentukan oleh manusia, tidak bisa dipahami, tidak bisa dimengerti kapan datangnya Tuhan Yesus. Itu rahasia Allah. Tetapi tanda-tanda itu sudah kelihatan. Itu yang tertulis di dalam Alkitab. Bahwa kehadiran Tuhan Yesus yang kedua ke dunia ini, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua di dalam dunia ini, di tengah dunia ini, sudah ada tanda-tandanya. Nah, untuk menyikapi, untuk merespon kedatangan Tuhan Yesus yang kedua ini, firman Tuhan berkata dalam ayat yang ke-11 dari Wahyu tadi, selanjutnya, peganglah apa yang ada padamu. Ketika Tuhan Yesus berkata, aku akan datang segera, maka dia melanjutkan dalam firman-Nya, peganglah apa yang ada padamu. Kira-kira apa yang harus kita pegang? Kira-kira apa yang terus kita pegang untuk menghadapi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua itu? Konteks ini, ketika kita melihat, ketika kita membaca tentang kondisi dan situasi dunia, konteks ini adalah konteks tentang pencobaan. Jadi kehadiran Tuhan Yesus yang kedua itu akan didahului adanya pencobaan-pencobaan yang akan menimpa kehidupan anak-anak Tuhan.
Pencobaan, berbagai macam pencobaan akan hadir dalam kehidupan orang Kristen, akan hadir dalam kehidupan orang percaya. Maka diingatkan ketika orang percaya itu menghadapi pencobaan, mengalami pencobaan di dalam kehidupannya, Tuhan Yesus berkata, peganglah apa yang ada padamu. Lalu apa yang harus kita pegang, saudara? Apa yang harus tetap kita pegang menghadapi pencobaan-pencobaan yang ada? Yang harus kita pegang di dalam pencobaan itu adalah iman kita kepada Kristus. Percaya kita kepada Yesus. Banyak pencobaan, banyak persoalan. Maka di dalam persoalan, di dalam pencobaan-pencobaan itu, Tuhan mengingatkan saudara, Tuhan mengingatkan kita semua, supaya kita tetap berpegang teguh di dalam iman kita kepada Yesus. Jangan pernah lepaskan, jangan pernah lepaskan percaya kita kepada Yesus. Sebab hanya Dia, satu-satunya Allah yang akan menyelamatkan manusia. Ketika kita percaya kepada Dia, ketika kita percaya kepada Yesus, maka disitulah kekuatan kita, iman kita harus tetap kokoh, iman kita harus tetap teguh di dalam pencobaan, di mana menjelang kehadiran dan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Lalu bagian yang ketiga dari ayat ini adalah ketika kita memegang iman kita, ketika kita memegang terus percaya kita, tidak pernah kita pergi dari Tuhan, tidak pernah kita lepaskan iman itu. Kita tetap percaya teguh kepada Dia, tetap kita berharap kepada Dia dengan kokoh, dengan kuat. Hal yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di situ apa? Supaya mahkotamu jangan diambil oleh siapapun. Supaya mahkota kita itu jangan hilang. Mahkota adalah lambang kemenangan. Mahkota adalah lambang kemuliaan bagi setiap orang yang percaya, bagi setiap orang yang menang di dalam perjuangan, menang di dalam pencobaan. Paulus berkata, olahragawan memperoleh mahkota yang fana. Itu olahragawan. Ketika olahragawan itu mendapat juara satu, mendapat mahkota, mendapat hadiah, mendapat medali. Tetapi itu fana. Itu yang dikatakan oleh Paulus. Tetapi kita akan memperoleh mahkota yang abadi. 1 Korintus 9 ayat 25. Paulus di situ menegaskan ketika orang-orang di dunia itu berlomba di dalam olahraga, berlomba di dalam perlombaan, berlomba di dalam pertandingan, mereka akan mendapatkan mahkota yang fana, mereka akan mendapatkan hadiah yang fana. Tetapi ketika orang Kristen, ketika anak-anak Tuhan, ketika orang percaya tetap kokoh, tetap teguh memegang iman, memegang kepercayaannya, tetap percaya kepada Yesus, walaupun pencobaan sedemikian hebat, sedemikian luar biasa, orang Kristen yang tetap bertahan sampai akhir, maka dia akan mendapatkan mahkota yang abadi, yaitu hidup kekal di dalam kerajaan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kehadiran dan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua pasti terjadi. Kedatangan Tuhan Yesus menjadi hakim yang akan menghakimi manusia, yang akan menghakimi dunia, sudah dekat. Maka saudara-saudara semua, kita semua yang percaya kepada Yesus, ayo kita mempersiapkan segalanya. Ayo kita menambah iman kita memperkokoh iman kita memperkuat rohani kita. Supaya mahkota yang Dia sediakan untuk kita tidak hilang, tidak diambil. Tetapi kita akan menikmati sesuatu yang luar biasa yang Tuhan sediakan. Yaitu mahkota yang abadi, mahkota kehidupan di dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus segera hadir. Oleh sebab itu,
tetap peganglah iman di dalam Kristus. Jangan pernah lepaskan pegangan kita kepada Kristus. Jangan pernah kita lepaskan iman kita kepada Kristus. Sebab di balik pegangan erat kita kepada Dia, ada mahkota yang dijanjikan untuk kita. Barang siapa setia sampai akhir, maka dia akan selamat. Dan ketika kita mendapatkan keselamatan itu, mahkota yang abadi itu akan menjadi milik kita di dalam kerajaannya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengajar dan mengingatkan kami bagaimana kami supaya tetap teguh, tetap kokoh di dalam iman menjelang kehadiran dan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Engkau menjanjikan kami akan mahkota yang abadi ketika kami memiliki iman yang kokoh, pengharapan yang teguh di dalam Kristus. Maka kami akan menikmati mahkota itu dalam kemuliaan di dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas firman ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam saudara-saudara diberkati di dalam Kristus.